Perkenalkan, nama saya Matthew Ardito Deo Beranta Napitupulu, NIM 114210059 dari Blok D, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana eh, menyampaikan tentang uji pembahasan tentang acara pertama praktikum kimia lingkungan tentang kesadaran air. Yang pertama adalah cara kerja kesadaran. Yang pertama adalah kita mengambil sampel air sebanyak 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 2-3 tetes indikator MO. Setelah itu larutan dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N sampai ada perubahan warna. Setelah dititrasi, larutan dipanaskan hingga mendidih dan volumenya berkurang sebagian. Setelah itu, larutan dijaga agar tetap netral. Dan apabila larutan berubah menjadi asam, larutan dinetralkan dengan larutan NH4OH 0,1 N supaya tidak berubah menjadi asam atau kembali menjadi netral. Setelah itu, setelah ditambahkan larutan NH4OH, larutan tersebut dipanaskan kembali, tetapi tidak sampai mendidih. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan Na2CO3 dan 10 ml NaOH 0,1 N. Kemudian setelah dingin, larutan tersebut dipindahkan ke dalam Erlenmeyer sambil disaring dan filtratnya, hasil saringannya dipindahkan ke dalam labu takar. Setelah itu larutan dititrasi dengan larutan HCl lagi 0,1 N sampai larutan berubah menjadi bening. Kemudian cara membaca volume air di buret, yaitu mata kita harus sejajar dengan skala yang digunakan untuk melihat nilai volume yang digunakan. Apabila larutannya bening, maka kita akan melihat nilainya yang ada di bawah skalanya. Sedangkan jika larutannya pekat, maka kita harus melihatnya di atas nilai di atas skalanya. Selanjutnya, penyebab dari kesadaran air adalah karena adanya garam-garam mineral yang ikut terlarut ke dalam air, seperti larutan-larutan bikarbonat. Contohnya larutan-larutan logam, garam-garam logam yang memiliki valensi 2. Contohnya adalah Ca atau kalsium dan juga magnesium. Dampak dari kesadaran itu sendiri adalah bagi manusia apabila terlalu banyak dikonsumsi, maka akan menyebabkan batu ginjal dan penyumbatan darah pada pembuluh darah. Kemudian jika di lingkungan, maka kesadaran air yang tinggi dapat menyebabkan perkaratan pada pipa. Kemudian kesadaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kesadaran sementara dan juga kesadaran tetap. Kesadaran sementara bisa dihilangkan dengan cara memanaskan larutan, sedangkan kesadaran tetap hanya bisa dihilangkan dengan cara mereaksikan zat-zat kimia tertentu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk uji pembahasan praktikum kimia lingkungan tentang kesadaran air. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.